Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tizianiar dengan NPM 243110007, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu CPU scheduling. CPU scheduling adalah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk memilih proses mana yang akan dijalankan oleh CPU pada waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan CPU dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Alasan CPU scheduling dibutuhkan yaitu CPU adalah sumber daya yang sangat cepat, sedangkan proses sering melakukan I/O yang lambat. Ketika satu proses menunggu I/O, CPU dapat diberikan ke proses lain. Menghindari pemborosan waktu CPU, meningkatkan efisiensi dan respons sistem. Jenis scheduler dalam sistem operasi. Yang pertama, long time scheduler, memilih proses yang masuk ke ready queues, menentukan tingkat multiprogramming. Yang kedua, short term scheduler atau CPU scheduler, memilih proses dari ready queue untuk dieksekusi oleh CPU, bekerja paling sering. Yang ketiga, medium term scheduler, melakukan swapping untuk mengontrol multiprogramming, mengeluarkan sementara proses dari memori untuk mengurangi beban. Preemptive versus non-preemptive scheduling. Preemptive, proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara, memberikan respon lebih baik, contohnya round robin, priority, preemptive. Non-preemptive, proses berjalan sampai selesai atau melakukan blocking lebih sederhana, resiko starvation lebih tinggi. Kriteria evaluasi algoritma scheduling. Beberapa metrik untuk menilai performa algoritma. Yang pertama, CPU utilization. Seberapa sibuk CPU bekerja. Throughput, yaitu jumlah proses selesai per satuan waktu. Turnaround time, waktu dari mulai hingga proses selesai. Waiting time, total waktu menunggu di ready queue. Response time, waktu sejak request masuk hingga respon pertama. Algoritma CPU scheduling utama. Yang pertama, FCFS, first come first served. Proses diproses sesuai urutan kedatangan. Mudah tetapi dapat menyebabkan convoy effect. Tidak primitif. Yang kedua, SJF atau shortest job first, memilih proses dengan burst time paling pendek, optimal untuk waktu tunggu rata-rata. Sulit diterapkan karena burst time harus diprediksi. Ada versi preemptive, shortest remaining time first atau SRTF. Yang ketiga, priority scheduling. Setiap proses memiliki prioritas, proses dipilih berdasarkan prioritas tinggi, resiko starvation atau proses prioritas rendah tidak jalan-jalan. Dapat diatasi dengan aging. Yang keempat, round robin atau RR. Cocok untuk sistem time sharing. Setiap proses diberi jatah waktu atau time quantum. Jika quantum terlalu kecil, banyak context switch. Jika terlalu besar, mirip FCFS. Yang kelima, multi-level queue scheduling. Ready queue dibagi menjadi beberapa level, interactive, batch, dan DSB. Tiap queue memiliki prioritas dan algoritmanya sendiri. Tidak ada perpindahan antar queue. Yang keenam, multi-level feedback queue scheduling. Proses dapat berpindah antar level. Semakin sering menggunakan CPU, semakin turun levelnya. Sangat fleksibel dan efektif untuk berbagai jenis proses. Kesimpulannya, CPU scheduling penting untuk memaksimalkan efisiensi CPU. Berbagai algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada satu algoritma yang cocok untuk semua situasi. Sistem modern sering menggunakan kombinasi beberapa teknik scheduling. Nah, itu tadi sedikit pemaparan tentang CPU scheduling. Terima kasih, sampai jumpa.